kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Sejujurnya saya tidak mau bahas soal kisruh ijazah karena ini sudah terlalu bertele-tele ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang senang juga untuk kemudian mendengarkan ocehan dari Roy Suryo. Kalian tonton video ini sampai dengan selesai. Kita lihat bagaimana seorang Roy Suryo yang begitu percaya diri dan semakin mempertebal keimanannya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan selalu tampil di media publik untuk kemudian membuat framing agar seluruh publik Indonesia meyakini bahwa penelitiannya adalah benar. Oke, kita bahas saja dan kita reaction video ini. Ini dia guys. Yang sudah melaksanakan wajib lapor 2 hari yang lalu dan juga bersama sahabat saya Dr. Tifa Usia Tiasuma di seberang sana ya. Kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Kami akan tetap bersama menegakkan bahwa ijazah Pak Jokowi 99% palsu. 99,9% palsu. Jadi ini memang diperjuangkan guys, tidak boleh asli ya. Tidak boleh ada narasi, bukti, fakta, sejarah yang kemudian memastikan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak boleh. Harus 99,9% palsu. Ini bayangkan ini. Ini jihad dan juga perjuangan yang luar biasa dari Roy Suryo. Lanjutkan Mas. Oke, kita ikuti ya guys ya. Ikuti saja, bersabar dan ikuti. Ya, iya, jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau jadi kepalsuannya harus ditegakkan. Makanya kenapa aku jujur ya secara pribadi malas ngomentari dan juga tidak mau membantah dan menyanggah lagi. Mau mereka pakai topi merah, topi miring, topi apapun, mau perdebatan yang itu diputar-putar, sebenarnya malas sekali kita mau tanggapi. Kenapa? Karena nggak guna, tetap harus ditegakkan palsu. Ya Bang Bil, kenapa nggak ditunjukkan aslinya? Loh emang terus Pak Jokowi perlihatkan aslinya, langsung kalian percaya asli? Kan nggak guna, tetap orang seperti Roy Suryo menegakkan kepalsuan. Jadi udah bener ya, udah bener Pak Jokowi tidak perlihatkan. Anda lihat Ahmad Hozinuddin guys, senyum-senyum dia. Oke lanjut. Tapi Bang Gafur ya, kita lihat ya, ini Bang Gafur tidak terlihat senyum ya. Kalau beliau ini senyum, yang lain sebagian senyum, ini enggak gitu. Kalau Bang Gafur sih ya dia membela apa adanya, tapi dia juga tarung. Lanjut ya. kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan, kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Wish. Soal fitnah dan juga soal ujaran kebencian ini konon akan berhenti ya. Karena mereka melihat bahwa Polda Metro Jaya nampaknya ada masalah dan ada sesuatu yang dianggap keliru. Sehingga Polda bisa saja membuat kasus ini berhenti. Narasi dari mana itu Om Roy? Perasaan akan tetap lanjut kok, kalian bakal ditahan kok, bakal disidang kan gitu. Tapi ya kapan itu sampai sekarang juga kita masih bertanya gitu. Kita udah dibuat penasaran sama Polda Metro Jaya. Dan memang urusan soal pencemaran nama baik itu adalah kasus yang berbeda dengan yang namanya tuduhan ijazah palsu. Tapi tuduhan ijazah palsu itulah yang membuat Anda mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Sehingga itu Anda harus diproses secara hukum. Kalau soal penentuan ijazah aslinya kan tidak ada yang lain selain lapor, ya kan? Pengadilan mana yang akan mengatur itu? Pengadilan Tun, wah itu salah sekali gitu. Udah pernah kita bahas. Tidak ada pengadilan yang akan mengatur atau melihat bahwa ini ijazah asli atau palsu. Yang ada adalah ada proses yang kemudian dilakukan menggunakan seperti laboratorium ya, dan juga kesaksian dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kampus UGM dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak usah muter-muter, kita udah tahu kok situasi dan kondisinya. Tapi nggak apa-apa guys, kita dengarkan lagi Mas Roy, apa istilahnya,
Andi Azwan ya, congor. Kalau dia bilang YouTuber Nusantara, cebokers Nusantara. Tuh yang cebokers itu yang dibayar kayaknya. Oke, lanjut. Itu inti. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati. Kita tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Ya. Amin, saya doain. Mudah-mudahan yang kalian bongkar itu kalian dapatkan jawabannya. Dan ketika kalian mendapatkan jawabannya, mudah-mudahan Tuhan berkati dan Tuhan bisa membuka hati seorang Roy Suryo. Ternyata kalau kebenaran dari ijazah itu adalah asli, saya berdoa sebelum Mas Roy dan kawan-kawan itu menghadap Tuhan, sudah taubat. Ya tapi kalau palsu ya sudah, kalian menang berarti. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ijazah ini bukan hanya ijazah ansih, bukan hanya ijazah sendiri. Oke. Ijazah tidak mungkin jadi tanpa ada berkas yang ada di baliknya. Ya. Salah satu berkas yang, mohon izin, ya. Salah satu berkas yang sangat penting, yang selalu saya katakan berkali-kali, adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu, kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dan 100% palsu. Tapi diklarifikasi ya 99,9% lah palsu. Hati-hati loh Mas Roy ya. Hati-hati. Jangan karena merasa punya kemampuan melakukan analisa secara telematika atau secara digital forensik ya. Terus Anda kemudian langsung memvonis ijazah atau dokumen itu adalah palsu tanpa kemudian memaklumi ada kebenaran lain. Misalnya soal fontsnya, soal cetakan yang kemudian tidak sama dengan yang di dalam. Yang di dalam kan ketikan ya, mesin tik. Kalau yang di luarnya pengesahan itu menggunakan sistem yang jauh lebih canggih gitu. Walaupun itu bukan print dari komputer ya, melainkan itu percetakan yang dilakukan oleh banyak mahasiswa lulusan UGM di tahunnya seperti Pak Jokowi yang lembar pengesahannya tidak diketik melainkan menggunakan percetakan. Itu banyak. Ada fakta-fakta sejarah itu dan ini sebenarnya udah diklarifikasi. Nggak guna kita membantah karena muter ke situ terus nggak ada ujungnya. Cuma memang yang hebat ini juga media. Media itu paling senang kalau sudah ada Roy Suryo dan kawan-kawan. Selalu mereka bunyikan terus. Pokoknya benar atau salah, intinya yang mendowngrade Pak Jokowi bunyikan terus. Nah ini pola mainan-mainan yang dilakukan oleh mereka. ini adalah primary evidence sekali lagi. Wish. Ini bukan kemudian itu hanya copy, itu hanya dapat, enggak. Skripsi ini saya pegang Nah iya terus di tangan saya tanggal 15 April 2025 diserahkan langsung oleh UGM Wakil Rektor 1 Prof Wening Udasworo dan juga Wakil Rektor 4 waktu itu. Jadi ini asli saya pegang dan disinilah terdapat hal yang sangat krusial, yaitu yang berkali-kali saya bilang bahwa di skripsi ini tertanda tangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro ya. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu adalah belum mendapatkan gelar profesor pada saat itu. Nah ini yang benar. Dia muter-muter soal Ahmad Sumitro. Aku udah bantah ya dan banyak orang bantah. Tapi nanti mudah-mudahan cepat di fakta persidangan bagaimana UGM akan memperlihatkan. Sama aku ada salingan digital SK pengangkatan seorang profesor Pak Ahmad Sumitro. Itu tahun 84 guys ya. Ini kita tunggu saja gitu ya. Dipastikan. Nah orang kalau sudah mendapatkan SK maka sudah berhak menyandang gelar profesor. Tapi aku heran ya kenapa Roy Suryo mempertahankan argumentasinya ini. Apakah dia tidak diberikan penjelasan oleh banyak kalangan atau dia tidak belajar sampai sejauh itu atau memang dia nggak mau tahu. Intinya bagi dia profesor itu hanya bisa disematkan kepada mereka yang sudah mengikuti apa yang disebut dengan prosesi pengukuhan atau ada istilahnya penyematan gelar profesor itu di saat apa istilahnya ya yang kayak seremoninya itu. Tulis di komentar dong, dikukuhkan ya atau apa istilahnya ya, aku kok lu jadi lupa ya. Oke kita dengarkan aja dulu. Pada halaman yang buku yang sama, halaman berikutnya terdapat nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Ini saya ulangi lagi karena banyak orang mengatakan itu nggak apa-apa ditulis profesornya, nggak bisa. Profesor Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi profesor pada bulan Maret 1986. Nah,
Profesor Ahmad Sumitro dikukuhkan pada tahun 86 ya, Maret persisnya. Itu dikukuhkan sebagai profesor bukan dalam konteks itu baru disematkan ya. Ini sebenarnya bukan pengukuhan sih, apa istilahnya ya kalau di seremoninya itu, kegiatan yang kemudian mendapat gelar penghormatan ini. Yang jangan dilupakan Mas Roy, ya, yang namanya penyematan gelar itu diberikan setelah dia mendapatkan SK secara sah. Nah, SK dari yang namanya Pak Sumitro itu di tahun 84. Makanya wajar di skripsinya Pak Jokowi dalam pembuatannya itu ada tertulis cuma Dr. Sumitro, tidak menulis profesor. Kenapa? Karena profesornya itu setelah kemudian dicetak dalam konteks lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu dibuat setelah selesai semua skripsi dan halaman skripsi yang dibuat oleh mahasiswa di era tahun 85-an. Makanya ketika dicetak yang namanya lembar pengesahan itu lebih lengkap. Kenapa? Karena Pak Ahmad Sumitro sudah mendapatkan gelar SK yang disebut dengan profesor gitu. Nah, adapun pengukuhannya, adapun beliau pidato di saat pengukuhan dan mendapat penghormatan sebagai pemilik gelar profesor itu di saat di tahun 86. Tapi tidak kemudian menghilangkan substansi seorang Ahmad Sumitro sudah menjadi profesor jauh sebelum pelantikannya, seremoninya, pengukuhannya atau apapun istilahnya. Kan gitu. Tapi sekali lagi Roy Suryo tetap bertahan dengan argumentasi hukum ini. Argumentasi yang menurutku keliru, argumentasi yang sebenarnya itu fatal, yang akhirnya membuat dia terperosok menjadi orang yang selalu menyebutkan seolah-olah Pak Jokowi itu sebagai pemilik ijazah palsu hanya gara-gara skripsinya bermasalah secara teknis dan juga nama Pak Profesor yang dia bilang hanya bisa diberikan di saat tahun 86. Ini lucu gitu. Orang yang kerja atau yang ngampus pasti akan ketawain Roy Suryo. Cuma aku heran ya Bang siapa ini ya, Bang Abdul Ghafur. Tapi ya mereka kolamnya sama sih. Si Hozinuddin, terus ini Bang Azham Khan, Kak siapa ini dan yang lain-lain. Mungkin mereka juga antara dua, terbatas pengetahuan atau memang yang penting menjatuhkan Pak Jokowi, apa saja yang bisa jadi tema mainkan. Kan seperti itu. Ini lucu-lucu orang-orang. Kita lanjut. Ini November 1985. Jadi belum profesor. Dan yang paling telak adalah statement dari siapa lagi kalau bukan, yaitu adalah putrinya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang namanya Mbak Aida Greenberry. Sebentar, ada di sini sudah. Aduh. Saya siapkan. Mohon izin. Mohon izin sebentar. Bukan. Banyak sekali dokumennya. Ya. Jadi ini adalah statement, tidak ada bukan, tidak ada lain, dari orang namanya Mbak Aida Astinim Putri, atau sekarang namanya Aida Greenberry, yang posisinya ada di Sydney, Australia. Mendengar kata Sydney tentu teman-teman ketawa, karena saya juga ke Sydney beberapa waktu yang lalu. Ya. Aida Astinim Putri atau Aida Greenberry menyatakan dalam tweetnya jelas sekali. Beliau menemukan ijazah milik dia sendiri, Aida, ditandatangani oleh ayahnya. Beliau sangat bangga, sangat kagum dengan ayahnya, dan beliau menuliskan, aku bangga terhadap dirimu ayah, karena beliau tahu apa yang harusnya dilakukan. Lihat tanda tangannya Prof. Ahmad Sumitro. Beda. Kalau orang yang belajar grafolog sudah langsung mengatakan tanda tangan ini adalah palsu, 1000% palsu. Ya, karena apa? Tarikannya saja sangat beda. Dan ini Oke, memang kalau soal tanda tangan ini agak rumit guys ya. Kenapa? Ini bukan soal Profesor Ahmad Sumitronya. Karena begini guys, Anda bayangkan Anda punya tanda tangan tidak usah berbeda hari. Di saat satu kertas ini dengan kertas yang lain, percaya sama saya, pasti ada satu tarikan yang tidak sama dengan tarikan yang sebelumnya. Tapi sudah dalam ilmu grafologi, gravitasi, mungkin ada yang kemudian bisa lebih punya spesifikasi. Tapi nggak apa-apa, anggap saja ini jadikan catatan buat buat penyidikan atau pihak yang berwenang untuk menjadikan ini sebagai pelajaran penting, termasuk buat UGM. Jangan-jangan memang benar tanda tangannya tanda tangan palsu. Ikuti aja kemauannya Roy Suryo guys. Tapi sejujurnya
menonton mereka ini lebih ke anggap pewayangan aja, anggap lucu-lucuan, anggap ya orang-orang yang sedang menghibur kita gitu. Jadi nggak usah dibawa emosi. Ada yang sampai bilang jangan-jangan benar ijazahnya Pak Jokowi palsu karena mereka tetap keluar-keluar. Udah iya aja, nggih. Jadi ada fase di mana kita tidak lagi kemudian membantah ya, tapi ada fase di mana kita bilang nggih, karena kebenaran tetaplah kebenaran, karena kesalahan tetaplah kesalahan, karena kebaikan tetaplah kebaikan. Apapun yang terjadi, tetap situasinya seperti itu. Oke, kita masih dengar sedikit lagi sama Roy Suryo. Ini putus, yang ini garisnya tegas, yang ini ragu-ragu. Iya. Dan namanya, bentuknya juga beda. Namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bukan Soemitro. Yeah. Ini sekali lagi, Sumitro, Soemitro. Ya memang harus ada yang benar di sini. Cuma kenapa kita tidak mau memaklumi atau kenapa kita tidak mau memahami bahwa ada konteks. Ada konteks, nama orang juga, aku juga begitu. Jujur ya, namaku itu Taufik. Ada yang tulis Taufik itu Taufik Bil Fakih. Ada yang tulis Bil Fagih. Ada yang tulis Bil Fakih pakai Q, ada yang pakai K. Taufiknya juga terakhir ada yang pakai Q, ada yang pakai K. Padahal kalau nama yang tertulis secara identitas itu adalah Taufik itu pakai K, Bil Fakih itu pakai Q. Kalau Andi Azwan bilang malah Taufik Bil Haki. Tapi sudah, itu maklum aja gitu loh. Kalau mau dia Soemitro atau Sumitro, nah memang ada fenomena yang konon Pak Sumitro ini ada yang tulis namanya Soemitro, ada yang tulis namanya Sumitro, tetap dia tanda tangan gitu. Karena itu konteksnya gitu. Jadi ini tidak substansial gitu. Namun apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo memang mereka sedang berupaya untuk ada istilahnya si Refli Harun memindah gawang gitu. Jadi memindah gawang. Mereka menuduh Pak Jokowi memindah gawang dari isu ijazah menjadi isu pencemaran nama baik. Ya padahal itu bukan memindah gawang, itu sebuah jalur yang harus dilakukan gitu kan. Karena Pak Jokowi mau membuktikan ijazah gue asli dan saya dicemarkan nama baik saya. Kan gitu. Nah, adapun soal ijazah kan sudah mereka lakukan lewat Bareskrim Polri, lewat UGM, lewat KPU dan lain-lain sebagainya. Semua itu proses sudah dilakukan, guys. Jadi buat apa lagi kemudian mempersoalkan keaslian dari ijazah? Ini mereka semua koar-koar karena mereka tahu kalau terjadi persidangan pasti mereka tidak akan pernah lolos dari jeratan hukum. Itulah yang sebenarnya terjadi. Sekarang saya kembalikan kepada kalian semua. Apa yang menurut kalian perlu kita tulis di komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.